Oke, jadi untuk kali ini Pak akan menjelaskan sedikit tentang SOP, atau Pak akan mensosialisasikan sedikit tentang SOP, standar operasional prosedur, pada saat kalian nanti akan melakukan pekerjaan servis berkala. Jadi sebelum lanjut membahas tentang SOP tersebut, Pak awali terlebih dahulu dengan pembahasan tata tertib. Jadi tata tertib yang di bengkel seperti biasa, kalian harus tetap selalu mencuci tangan sebelum maupun sudah bekerja. Kemudian yang kedua, ukuran rambut itu standar sekolah 1, 2, 3. Yang ketiga, membersihkan area kerja sebelum dan sudah kalian bekerja. Yang keempat, merapikan alat sebelum maupun sesudah kalian bekerja. Kemudian yang kelima, bersikap disiplin dalam bekerja, jangan bercanda pada saat praktek. Jika praktek dan belajarlah yang serius. Nanti kalau bercanda nanti ada waktunya. Kemudian menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Biasakan itu ya, agar terbiasa dengan budaya industri. Kemudian untuk ketiganya, ini penting sekali kita perhatikan, mengingat ketiga ini menyangkut tentang keselamatan kalian. Menggunakan pakaian kerja yang rapi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan APD, topi, sarung tangan, masker. Kemudian tidak memakai aksesoris yang berlebihan, anting, gelang, termasuk jam tangan juga pada saat praktek tidak boleh dipakai. Nah, kemudian di sini ada urutan kerja. Jadi SOP ini Pak buat dalam rangka aktualisasi Pak sebagai CPNS dan dibantu oleh rekan-rekan guru di TBSM. Dan berdasarkan juga pada buku panduan atau pedoman reparasi. Nah, di urutan kerja ini terbagi menjadi dua, antara motor karbu dan motor injeksi. Nah, di bawahnya di sini ada tentang jadwal perawatan servis berkala. Jadi di sini ada frekuensi dikali 1000 ya. Ini kalau seperti ini 2 dikali 1000 jadi 2000 km. Di sini 4000 km, di sini 6000 km dan seterusnya. Dan ini jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan. Dan ini P ini artinya periksa, termasuk menyetel atau melumasi juga. Kemudian ada G itu ganti. Ini ganti G. Kemudian ada B, itu bersihkan. Nah, pada saat kapan kita memeriksa, pada saat kapan kita membersihkan, dan pada saat kapan pula kita harus menggantinya. Di sini sudah ada. Misal pada kilometer 2000 yang kita lakukan adalah G, ini oli mesin, mengganti oli mesin. Kemudian ada memeriksa tekanan angin ban. Kemudian ada memeriksa underbody. Underbody ini memeriksa baut ya, mur dan baut seluruh bodi kendaraan. Kemudian ada yang terakhir itu memeriksa rantai kendaraan. Di sini dilakukan pada kilometer 2000. Terus kilometer 4000 gimana? Nah, 4000 juga sama. Di sini memeriksa kelistrikan, memeriksa suspensi, baterai, cara kerja handle gas. Ini yang dilakukan. 6000 gimana ini? Terus 8000 ini, 10000 ini. Di sini ada keterangan juga di sampingnya, di mana seperti pekerjaan drive bell dan sistem CVT ini digunakan pada saat atau dikerjakan pada saat
mengerjakan motor matic saja, termasuk oli final drive ini juga kan isinya pada motor matic saja. Di injeksi juga sama seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan kenapa di sistem injeksi tidak adanya pemeriksaan sensor. Nah, jadi untuk pemeriksaan sensor itu tidak termasuk dalam urutan kerja servis berkala. Jadi sensor itu diperiksa ketika terjadinya keluhan dari customer, misalnya motornya cepat panas atau motornya sering mati-matian. Jika memang ada hubungan dengan sensor, baru sensor akan diperiksa. Atau misal ketika ada customer datang pada saat itu dia akan melakukan servis berkala yang 2000 kilo. Ini adalah oli mesin dan tekanan angin, underbody dan rantai. Tapi ketika motor itu terdapat keluhan, misalnya berbet itu apalah semacamnya itu, apakah akan kita tangani? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ketika ada keluhan dari customer, kita akan tetap menangani keluhan tersebut, namun kita juga akan melakukan pemeriksaan utamanya, yaitu pada kilometer 2000. Nah, ini ganti oli, tekanan angin ban dan underbody dan pemeriksaan rantai. Itu tetap dilakukan ditambah dengan keluhan dari customer. Nah, jika sudah paham tentang tabel perawatan servis berkala ini, di sini ada urutan kerja. Jadi urutan kerja ini bertujuan untuk mengefisienkan waktu kalian bekerja, dan urutan kerja ini dilakukan dari sisi kiri motor baru ke sisi kanan motor dan pekerjaan selesai. Kenapa seperti itu tujuannya? Karena untuk meminimalisir komponen atau apapun itu yang kalian lepas itu tidak terpasang kembali, sehingga maka dari itu kita lakukan dari kiri terlebih dahulu. Setelah selesai pekerjaan dari kiri, kita cek area kerja kita apakah masih ada yang belum terpasang. Jika sudah semua, baru kita pindah ke area yang kanan. Nah, urutan kerja servis berkala pada motor karburator ini hampir sama dengan servis berkala pada motor injeksi, cuma ada beberapa yang berbeda. Jadi yang pertama, ketika motor baru datang dari customer, saat yang diperiksa pertama itu adalah suspensi ya. Nanti untuk video lebih lengkap aku akan memberikan linknya lebih lanjut bagaimana cara pemeriksaan suspensi, kelistrikan dan lain sebagainya. Jadi ketika motor baru datang, yang diperiksa adalah suspensinya, baru kelistrikannya termasuk lampu kepala, bel, lampu rem, lampu rating, lampu indikator semua. Kemudian pemeriksaan sistem kemudi. Kemudi ini diperiksa gerak gerak kemudinya ya, apakah keras atau tidak, apakah kocak atau tidak. Kemudian pemeriksaan baterai. Nah, pemeriksaan baterai kenapa ada di sini? Karena tujuannya adalah jika terjadi baterainya kurang atau baterai pada kendaraan tersebut kurang dari 12,4, maka bisa kita melakukan pengisian baterai secara eksternal menggunakan alat bantu, sehingga sambil kita melakukan pekerjaan yang lain, baterai ini sudah terisi, dan begitu selesai pekerjaan yang lain kita bisa memasangnya kembali. Kemudian memeriksa filter udara, kemudian membersihkan karburator bagi motor yang masih menggunakan karburator, kemudian memeriksa katup, memeriksa saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar yang diperiksa ini tekanan bahan bakarnya, karena untuk tekanan bahan bakar bisa kita cek. Jika kurang tekanan bahan bakarnya, baru kita akan melakukan pemeriksaan pada pompa dan filternya. Kemudian pemeriksaan rantai, pemeriksaan standar samping. Standar samping bisa diperiksa menggunakan avometer, juga bisa juga dengan men-start motornya.
Jika standarnya turun berarti tidak bisa di start, jika standar samping dinaikkan bisa di start. Sistematik ya. Tapi untuk motor manual juga ada standar samping itu, cuma dia nggak ada switchnya. Apakah standar sampingnya keras atau tidak? Jika keras lumasi. Kemudian pemeriksaan sistem CVT atau drive bell. Di sistem CVT ini banyak pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari drive bell itu V-bell ya, karetnya itu, kemudian roller, rumah roller, puli depan, kemudian puli belakang, ketebalan kampas kopling, kemudian diameter rumah kopling itu juga diperiksa dan dibersihkan. Kemudian penggantian oli final drive, kemudian pemeriksaan sistem SAAS khusus pada Vario ini ada ya. Kemudian pemeriksaan pada oli mesin, memeriksa filter oli mesin, kemudian memeriksa underbody. Underbody itu ingat pemeriksaan baut dan mur ya. Kemudian pemeriksaan sistem pendingin, pemeriksaan busi, pemeriksaan rem, pemeriksaan stasioner, pemeriksaan kerja handle gas, dan yang terakhir adalah pemeriksaan tekanan ban. Nah, pada motor injeksi juga sama seperti itu ya, cuma ada beberapa komponen tambahan seperti pernapasan crankcase ada di sini. Di karburetor ada. Nah, kemudian bagaimana urutan kerja jika kita hanya melakukan pekerjaan di provinsi 2000? Berarti yang kita kerjakan adalah oli mesin, tekanan ban, underbody, dan lantai. Nah, caranya adalah kita lihat dari sini, yang dari keempat item tersebut yang mana terlebih dahulu. Misal di sini kan ada yang 2000. Nah, ini udah 2000. Pemeriksaan rantai kan ada di 2000. Berarti ini yang terlebih dahulu kita lakukan. Kemudian standar samping tidak, drive bell tidak, oli final drive tidak. Baru pemeriksaan oli mesin. Nah, oli mesin baru ini. Kemudian lanjut lagi. Filter kan enggak juga di 2000. Nah, pemeriksaan underbody ya. Setelah kita ada di memeriksa oli mesin, menggantinya, membuang olinya sambil menunggu olinya habis, kita melakukan pekerjaan underbody, jadi pengecekan mur dan baut di seluruh motor. Kemudian memeriksa pendingin tidak, crankcase tidak, busi tidak, stasioner juga tidak, rem tidak, kerja handle gas tidak. Nah, tekanan ban, bisa lakukan tekanan ban. Habis itu baru tutup tempat oli, baru isi oli lagi, selesai. Jadi begitu urutan kerjanya. Terus untuk yang berapa nih, 2000 seandainya, 4000 kelistrikan, suspensi, baterai, cara kerja handle gas, dan ganti oli. Jadi kan suspensi juga ya, suspensi, kelistrikan, kemudian tidak, lanjut ke baterai, lanjut ke filter udara, lanjut ke bahan bakar, terus dah nih. Yang tidak ada di kilometer 4000 kita di sini tidak usah kita kerjakan. Begitu juga dengan frekuensi servis lainnya, misalnya yang 6000, 8000 dan seterusnya. Jadi SOP ini diambil berdasarkan buku panduan, buku pedoman reparasi ya, atau BPR dari Scoopy yang sudah injeksi PJMFI, BPR Vario 150 nih ya, BPR Supra 100, dan BPR Vario 110 yang masih karburator. Nah, demikian sosialisasi tentang SOP atau standar operasional prosedur pada saat melakukan servis berkala. Untuk video cara pemeriksaan, cara pengukuran nanti Pak akan share terlebih lanjut.
Terima kasih.